Oke, selamat malam semua. Kembali di Popia, podcast bincang bisnis asik. Setiap minggu malam kita ngobrol, ngopi, diskusi dan sharing, berbalut dengan guyon-guyon tipis lah Mas ya, biar ini nggak terlalu serius, nggak terlalu tegang. Dan hari ini saya menghadirkan Mas Muhammad Zakaria atau dipanggil dengan Mas Zaki. Beliau adalah sebagai praktisi, sebagai digital marketing, juga sebagai konsultan marketing juga. Beberapa hari ini saya intensif ngobrol, dan kalau nggak saya undang untuk bisa sharing di Popia ini, saya kayak kurang enak ya, kurang afdol rasanya. Makanya kita undang untuk bisa berbicara, untuk bisa ngobrol, di sharing apa yang menjadi kegiatan beliau, dan mungkin ada sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan dari obrolan kita hari ini. Itu Mas ya? Ya, Tos dulu Mas. Sehat-sehat Mas ya? Alhamdulillah Mas Hari. Walaupun kita nggak pakai masker, kita posisinya di outdoor ya, jadi tenang, kita insya Allah aman Mas ya? Aman, insya Allah aman. Kita ngobrol sambil rokok nggak apa-apa Mas, sambil ditemanin kopi ini. Ya, biar nyantai. Iya, biar nyantai, karena kita ini juga ternyata ada salah satu frekuensi juga di kopi, karena beliau juga praktisi juga di dunia perkopian untuk di Malang. Gitu Mas ya? Ya. Untuk lebih jauh bisa diperkenalkan Mas Zaki ke teman-teman Popia. Oke, assalamualaikum Mas Hari, teman-teman Popia Podcast. Kali ini saya dapat kesempatan yang luar biasa sekali dari Mas Hari. Diundang Mas Hari di podcastnya Mas Hari. Sebetulnya saya sendiri bingung apa yang mau saya sampaikan ya, karena Mas Hari ini juga expert banget ya di bisnis, di kopi itu kan expert banget. Basic saya memang marketing ya Mas Hari. Saya beberapa di perusahaan perbankan. Perbankan juga, nyambung juga. Ya. Oh iya, iya sama, backgroundnya sama, perbankan juga. Jadi saya belajar dari ini ya, kegiatan aktivitas saya waktu itu di perusahaan perbankan sebagai marketing. Kok asik sekali ya ternyata marketing ini ya. Jadi asik banget. Jadi di 2016 Mas resign. Saya resign di 2016. Kebetulan memang waktu itu kan transformasi digital masih belum begitu ini ya. Cuman saya sudah masuk ke sana. Saya coba belajar ke sana. Saya coba mengcombine antara aktivitas pemasaran secara konvensional dan saya transformasikan ke digital. Saya konversikan ke digital, ternyata sama. Dan saya menyadari bahwa perilaku konsumen pasar itu nggak berubah, walaupun ada channelingnya yang nambah ya lewat digital ya. Akhirnya itu yang membuat saya terus concern di pemasaran, dan kebetulan juga karena suka ngopi, akhirnya juga concern juga di kopi juga sih. Itu sih Mas Ari. Jadi dengan kata lain, basic dari pengalaman di perbankan bisa diambil juga, walaupun penerapannya belum 100% mengkombin dengan digital Mas ya? Ya, benar sekali. Lalu apa Mas yang memutuskan untuk resign pada saya? Kalau ngomong marketing katanya asik Mas. Ya. Kalau asik kenapa Gini. kok? Oke. Ini ceritanya agak sedikit lucu sih Mas Hari. Karena waktu itu kebetulan sekitar bulan September kalau nggak salah. Jadi September, biasalah kalau Mas Hari kan juga perbankannya kan BUMN juga nih ya. Ya. Kita kan biasa kejar-kejaran itu kan target tahunan ya. Di Q4 target tahun itu 2016, biasanya kan kita kejarnya di September ya. Oktober September. Tujuannya biar Desember kita bisa cuti tahunan lah, bisa cuti akhir tahun dan lain sebagainya. Jadi dari target waktu itu yang dibebankan bulanan biasanya sekitar 1,5-2 M. Waktu itu naik hanya karena untuk ngejar target tahunannya. Jadi saya masih ingat betul tanggal 10 kita adakan meeting, terus
waktu Mas, itu rokok, di Mas. waktu itu di share bahwa target bulan ini karena kita ngejar target tahunannya 8M per sales. Waktu itu saya juga ditanya 8M per bulan ya? per bulan waktu itu. Iya. Zaki sanggup ya? Berarti komersil Mas ya, pada komersial ya dulu. Iya, ya. Zaki sanggup ya? Sanggup Pak, waktu itu hari Jumat. Hari Sabtu, Minggu saya mikir lagi nih. Hari Senin saya kasih surat resign saya ke bagian umum. Iya. Waktu itu ditanya, "Loh, kenapa resign?" dan lain sebagainya. Kenapa nggak sanggup target? Basic ya, basic banget ternyata. Ya. Nggak ada yang bilang, alhamdulillah akhirnya resign. Oh enggak ada. Waktu itu saya sampaikan gini, yang ada di benak saya ya, kalau saya bisa jualan 8M, ini saya akan berpikir ulang jika itu yang saya jual itu produknya orang lain. Oke. Kenapa nggak saya jual Masuk akal. produk saya sendiri? Gitu. Oke. Dan pada saat itu sudah punya produk? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi optimisme itu udah muncul karena ngelihat nominal segitu. Iya kan? Iya. Melihat nominal Iya. 8 miliar itu Iya. bukan angka yang kecil ya? Iya. Mungkin Mas Hari kan juga pernah ngerasain ya, effortnya gimana kita mau nyampe, jangankan yang angka 2M aja lah ya. Kita mesti fight sama analis lah, Iya. sama appraisal lah. Iya. Iya kan? Berangkat pagi, pulang pagi. Iya. Itu sih yang membuat saya awalnya, yaudahlah, sampai di sini aja cukup, menurut saya sih itu. Berarti berapa tahun Mas dengan Mas mengabdi untuk Saya pindah-pindah Mas Hari, Bank Swasta Nasional itu pernah mulai 2012. Kalau di BUMN cuma setahun ya, tahun dan memutuskan untuk desain. dan setelah itu yang jenengan lakukan? Waktu itu ada kenalan teman sekolah. Dia udah jalan di bidang konsultan F&B. Oke. Ya. Terus dia sampaikan ke saya bahwa ayolah bantu-bantu. Oke lah, akhirnya saya gabung untuk bantu-bantu dia. Lebih ke ini ya, ya lebih yang sekarang mungkin saya jalankan, marketing dan lain sebagainya, bisnis. Itu sih. Dan itu sampai sekarang, berlanjut sampai sekarang ya? Kebetulan sekarang udah enggak. Baru di 2017 akhir saya bikin ini. Di 2017 saya concern ke pemasaran digital. Saya upgrade, saya beberapa ikut programnya Google Partner. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin sebuah agensi digital. Sebetulnya konsepnya lebih ke konsultan pemasaran kreatif. Cuman waktu itu memang masih belum banyak yang tahu apa sih kerjaannya digital marketing gitu ya kan. Tapi sebelum mengulas lebih jauh Mas, saya pengen ngerti background-nya dulu. Iya. Dulu jenengan sebelum kerja, ataukah memang punya basic dulu kuliah di jurusan marketing atau apa? Sehingga sampai sekarang ini kayak dunia marketing ini asik nih. Kalau background-nya lucu Mas Ari. Ya, Saya tuh nggak ada background, ya saya nggak ada background kuliah. Saya lulusan SMK. Oke. SMK penerbangan. Gila. Iya, saya SMK penerbangan. Ya di belakang ketawa. Iya. Tadi modenya kok gini. Apa maksudnya? Ternyata Iya. maksudnya terbang ini. Iya, bukan terbang gini Mas. Tapi Ari. nggak boleh terbang kan gini merendah. lah. Oh iya, nggak boleh ini ya. Body shaming nanti. Iya. Nggak boleh. Ya itu sih, itu background saya sih. Dulu saya introvert banget ya orangnya. Mau ngobrol sama orang Masa baru. sih Mas? Serius. Wah, gak percaya. Wow. Serius. Ini biar nggak dibully di enggak ya? Enggak. Saya ngobrol sama orang baru itu sangat susah sekali. Sampai akhirnya saya kerja di... Sama Mas, aku bisa. Soalnya makanya di sini itu untuk media untuk iso Ya. speak dulu. Akhirnya saya kerja di sebuah perusahaan retail nasional, Mitra di Perkasa, jadi sales assistant waktu itu. Mulai di situ komunikasi ya sama customer, terus akhirnya masuk ke Communication skill-nya udah mulai ke Ya. satu di situ. terus masuk ke perbankan. Nah di perbankan itu kan memang, apalagi dengan perbankan swasta nasional yang mohon maaf, yang terkenal bunganya tuh tinggi banget.
rate-nya tinggi Dan banget. apalagi jenengan di marketing kan setiap hari harus dituntut untuk bertemu dengan orang. Ya, Ya kan? ya, Kalau kita ngomong introvert nggak, ini kan ya. masa mau kita jual duduk-duduk Akhirnya aja. jadi salah satu strategi juga Mas Ari. Strateginya adalah kalau langsung ketemu orang saya jualan produk, orang tuh pasti lari. Iya, harus di pesi-pesi dulu Iya. ya. Istilahnya jual diri lah ya. Iya. Jual diri. Nah dari situ saya belajar ternyata asik juga ya. Apalagi lebih ke ini ya, kredit usaha waktu itu. Jadi kita juga belajar dari role bisnisnya nasabah-nasabah kita. Nah, itu ya. Masuk akal. Ya, ya itu yang akhirnya kita punya insight yang lumayan sih ya. Tapi boleh percaya boleh nggak, beberapa yang memutuskan untuk resign itu karena salah satunya melihat bisnis Ya, ya seperti benar. kita. Kita kan tahu kan, namanya kita marketing kan pasti apa istilahnya? Ada screening analisa Mengulas semua keuangan dari ya. awal kan. Ya. Bagaimana dia mengawali bisnis sampai dengan omset miliaran itu Ya. kan. Dari situ kan polanya seperti itu Ya, akhirnya. benar sekali. Ya, Iya. itu sih yang akhirnya oh ternyata asik ya. Oh ternyata dunia bisnis seperti ini ya. Banyak sekali insight yang saya dapatkan waktu itu. Sampai akhirnya ya membentuk pribadi Karakternya. saya yang seperti ini sih. Membentuk sebagai marketer. Ya, Nah terus ini Mas, jenengan kan juga sudah sebagai praktisi khususnya untuk di Malang ini fenomena bisnis sekarang itu sejauh mana sih Mas? Kebutuhan untuk digital, ke arah digital sejauh mana? Basicnya dulu ya aja. basicnya oke basic. Kapan orang itu butuh harus pakai itu ataukah nggak harus? Kalau di 3-5 tahun belakang mereka bisa memutuskan kapan harus bertransformasi secara digital. Tapi kalau untuk di tahun ini dan tahun kemarin, Sekarang ketika develop pun itu wajib. Dituntut lagi. Iya. Jadi memang ya pandemi ini membuat kita berubah lebih cepat lagi gitu loh. Terutama untuk transformasi digital. Yang mau berubah. yang mau berubah. Cuman memang ada beberapa kendala Mas Hari yang saya temuin ya. Kenapa sih di 3-5 tahun ke belakang itu perkembangan untuk digital itu sangat susah banget? Karena salah satu yang faktor mempengaruhi juga para pelaku industri digitalnya. Oke. Ada beberapa pelaku industri digital itu yang hanya dia tanggung jawab untuk menumbuhkan bisnis kliennya kurang. Akhirnya cuman dia pesan ini bikin ini, ya udah selesai serah terima oke, tanpa ada maintain, tanpa memberikan value yang lebih untuk menyadarkan si klien ini oh iya ya ada manfaatnya ternyata buat bisnis saya. Itu yang membuat ketika hal seperti itu terjadi, beberapa pelaku usaha malah berpikir saya udah spend money banyak tapi saya nggak dapat insight apa-apa gitu loh. Buru-buru insight dan nggak berimpact itu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya beberapa pelaku malah balik kanan. Aku dulu pernah lah kayak gitu, nggak dapat apa-apa, cuman ngabisin duit dan lain sebagainya. Gitu sih. Cuman saya juga salah satu yang bersyukur karena pandemi ini. Karena hal itu akhirnya mau nggak mau harus dilakukan untuk transformasi digital karena pandemi ini juga sih. Iya. Nah, problemnya gini Mas, dengan bahasa digital marketing ini kayaknya bahasa yang berat gitu. Artinya bagi mereka yang sudah terbiasa dengan jualan konvensional itu ketika mau meranah ke digital ini kok kayaknya dia mau melangkah ini kok kayak abot gitu. Gak apa ya, frame yang harus dibenarkan yang ditata dulu tuh dari pelaku usaha, terutama UKM itu apa Mas? Ya, yang pertama ini ya mindset dulu. Mindset bisnis berarti. Mindset bisnis yang pertama. Ya. Saya berikan gambaran sederhananya gini. Kalau dia pola bisnisnya udah konvensional, ya udah lakukan. Ketika penambahan digital, itu kan penambahan channeling baru. Oke. Dan logikanya ketika ada penambahan channeling baru nih, omset pasti naik dong. Oke. Iya kan? Naik itu kan dengan treatment ya.
Iya, dalam arti maksudnya channelnya kan nambah. Oke, channelnya. Tapi yang offline itu tetap dijalankan dia gitu loh. Iya, iya. Ya kan istilahnya kan gitu. Oke, oke, oke. Itu yang biasanya saya kasih gambaran secara sederhananya sih seperti itu sih. Oke. Masuk akal juga. Kemarin aku ngobrol juga, Mas. Ada salah satu temanku itu sama-sama juga perbankan juga. Resign, kemudian dia sekarang di perusahaan multinasional bergerak di kosmetik. Brand multinasional lah misalnya. Oke. Iya kan? Dia sudah karena multinasional khususnya di Indonesia itu kan dia sudah biasa mengurusi untuk agen-agen besar, wholesale lah gitu. Yang dulunya ya termasuk di mall, untuk grosir-grosir seperti itu. Ketika pandemi memang secara omset itu turun, tetapi angka untuk yang online, trafficnya di online itu menaik pesat. Gitu Mas. Tapi kalau aku ngomong brand yang udah besar ya. Artinya seperti itu. Nah ini brand-brand kecil ini kan yang harus, karena gini aku ngelihat, walaupun aku juga masih belajar ya. Dari jenengan kan, dari sini kan aku belajar juga. Tentang digital marketing. Artinya apa ya, misalkan di polanya sama nggak sih Mas? Misalkan kita menerapkannya di marketplace nih, atau misalkan pun di apa istilahnya sosmed, pola yang diterapkan itu hampir sama nggak sih algoritmanya? Hampir sama ya? Hampir sama. Antara misalkan kita jual di kita di Google, di Instagram maupun di Facebook, hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Kata kuncinya adalah gini, gimana caranya produk kita itu mudah ditemukan? Keywordnya itu belum, sih. Iya. Jadi yang paling gampang adalah ya gimana kita mau jualan kalau orang tuh nggak bisa nemuin kita gitu loh. Tapi selama ini berarti sampean berarti kan sampean ini kan adalah konteksnya digital marketing ini, personal branding seberapa penting buat sampean? Tergantung ini sih Mas, tergantung kita arahnya mau kemana ya. Ini kita ngomongin mana yang mesti kita naikkan dulu. Kalau kita punya brand, kebetulan brand ini di bidang yang tingkat kompetisinya udah sangat ketat sekali ya kan, dengan pemain-pemain besar sudah terpetakan mana leadernya, mana followernya, mana challenger dan lain sebagainya. Dan kita punya gambaran, wah kita kalau mau ngejar ke sini itu susah banget nih. Baru kita bisa ngomong, ya kita putusin mana dulu nih yang kita kejar. Mau personal branding kan? Atau mungkin brandnya kita dulu nih yang kita naikin. Mau lewat mana itu sih terserah sih sebetulnya. Ya kita lihat. Idealnya kalau menurut Mas Zaki yang kalau di posisi sekarang ya tahun ini ya personal branding yang paling personal branding diterapkan melalui channel-channel ya, bisa lewat ini ya, apa aja ya? Banyak sekali. Buku, termasuk podcast, channel YouTube, podcast, iya kan? Iya. Banyak sekali. Contohnya gini, yang lagi viral sekarang ini kan istilah ini ya. Nanti mungkin ini kan disensor ya. Ya 3 tahun 4 tahun belakangan siapa yang kenal? Langsung ini ya. Yang di branding siapa? Dirinya sendiri. Ya walaupun dia punya bisnis ya. Tapi ketika posisi saat ini orang kenal sekali sama beliau. Iya kan? Dan ketika orang sudah kenal sama beliau, mau jualan apapun ya laku. Itu teman-teman kayaknya asik loh. Personal branding penting. Iya. Itu sih. Jadi termasuk juga artis-artis ya sekarang, selebgram dan lain sebagainya. Justru malah beberapa tanda kutip dia melakukan kolaps ya. Artinya mungkin nih dari kita, aku nih misalkan secara sosok, Oppo aku gitu. Tapi ketika aku ngomong bisnis, how to istilahnya biar muncul di permukaan, kita kolaps nih. Sama sosok yang dia secara figur, secara personal dia udah lebih tahu lah gitu. Ya kan? Bisa menerapkan seperti itu ya? Ya, di sistem pemasaran itu
kita kenal ada 3. Ada sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horizontal, dan sistem pemasaran hybrid. Nah, istilah kolaborasi sekarang ini lebih ke sistem pemasaran horizontal. Horizontal. Kalau vertikal ini lebih ke dari produsen ke distributor, agen, ya kan, grosir, pengecer. Horizontal ini dia lebih berkolaborasi dengan beberapa pelaku bisnis yang lain, walaupun nggak sama bidangnya. Tujuannya adalah menyatukan sumber dayanya masing-masing nih untuk menciptakan peluang pemasaran baru. Masuk akal. Di 3, 4 tahun, 5 tahun belakang ini kita lihat brand-brand gede. Contoh paling sederhana adalah bundling handphone antara provider dan produsen handphone. Ya, jadi orang yang ingin beli layanan provider ini misal bisa jadi dia ada kebutuhan untuk beli handphone juga. Atau orang yang punya kebutuhan handphone bisa jadi akan ada produk bundling, dia mau nggak mau beli sama providernya juga. Ya itu kan menciptakan peluang pemasaran yang baru. Masuk akal. Nah, aku balik nih ke Mas Halki ini. Iya. Selama ini sama sebagai seorang digital marketing kan juga sosok penting kan. Selama ini sama sudah menerapkan nggak itu? Apanya itu? Artinya untuk personal branding, untuk ininya ke apapun lah misalkan. Karena gini, kayak study case-nya yang seperti Mas Zaki tadi sampaikan bahwa sekarang ini orang yang menjual figur ya, memberikan layanan untuk memberikan training, pelatihan dan lain sebagainya itu banyak. Walaupun memang pada realitanya juga ada beberapa yang nggak berimpact dengan bisnisnya kayak gitu. Iya kan? Artinya orang ini kan dihadapkan, aku kudu milih sing koyo apa sih, misalkan oke lah saya pakai ini aja deh yang kira-kira ini bakalan berimpact dari bisnis saya. Nah, gini, ini dari kita ngomongin dari sudut pandang ini ya, pasar atau peserta yang ingin mengikuti sebuah kelas ya. Yang pertama yang jadi masalah adalah kadang mereka belum menetapkan permasalahannya dia dulu. Goals-nya dia belum tahu lah ini. Iya. Goals-nya dia. Iya. Masalahku apa sih? Iya, masalah dia apa? Iya kan. Jadi itu yang wajib didefinisikan masalahnya dulu. Jangan-jangan dia nggak ngerti masalahnya. Itu. Beberapa kayak gitu ya? Iya. Jadi kalau udah didefinisikan, akhirnya ditetapkan, baru kita pikirkan solusi pemecahannya, arahnya seperti apa nanti, pakai cara seperti apa, ya kan? Nah, kalau mereka nggak tahu tentang apa ya masalahku apa ya, aku punya misal gini masalah salesku turun misal, kan nggak salah juga misalkan. Ketika mereka ikut kelas itu berharap dia tahu masalahnya apa. Artinya begitu ikut konseling itu misalkan, coaching itu berharap karena dia nggak ngerti masalahnya, dia berharap begitu ikut, oh masalahku seperti itu. Ya, tapi kan jadi gambling juga. Belum tentu yang disampaikan materinya juga membuka insight-nya dia tentang masalahnya dia sendiri ya kan. Okay. Karena gini, beberapa kelas misal tentang kelas bisnis dan lain sebagainya, biasanya kan peserta kan juga berbagai macam latar belakang bisnis juga. Okay. Dengan permasalahannya masing-masing. Nggak mungkin dong dengan cuman 10 jam, 20 jam semua permasalahan bisnisnya mereka selesai. Ya. Makanya bisnis yang kayak jenengan kayak Mas Zaki lakukan kan bisnis funneling ya. Ya. Artinya memang nggak bisa terselesaikan di hari itu juga. Memang butuh apa istilahnya Mas? Kontinuitas untuk. Lebih ke situnya sih. Jadi memang untuk planning terus perencanaan strateginya itu kan kita nggak bisa melakukan secara instan. Dan yang Mas Zaki terapkan selama ini memang sudah ada berapa klien Mas yang sudah sama ini? Sekian tahun jalan. Ya, di konsultan F&B dengan teman saya itu kita melayani seluruh Indonesia Mas, mulai dari Sumatera sampai Papua. Terus ya kalau sekitaran 70-an, 50-70-an ada lah. Itu F&B ya. Sampai akhirnya kita berkembang ke konsultan bisnis, nggak hanya F&B juga yang kita Yang kebanyakan apa?
Kebanyakan masih F&B sih. F&B ya. F&B. Memang kafe F&B ini memang potensi banget ya. Seksi banget ya. Potensi banget. Kalau teman saya sama teman saya lebih ke, yaitu tadi lebih ke collabs. Dia di F&B-nya, saya di pemasarannya. Oke. Jadi ketika dia ada project, saya bantu di pemasaran, di manajemen, di keuangannya seperti apa. Oke. So, ada berapa timnya Mas Zaki sekarang, Mas? Kalau untuk saat ini, kalau saya sama teman saya itu lebih ke tag team waktu itu. Jadi tim intinya hanya 2 orang, saya sama teman saya. Beberapa tim yang ada itu cuman supporting sih. Dan kebanyakan ini ngomong hampir mayoritas yang jenengan handle adalah F&B. Case-nya rata-rata hampir sama ya, problem yang mereka hadapi. Ya, hampir sama. Dan kemudian tambah lagi kondisi seperti ini lebih dituntut lagi untuk semakin ya. Dan paling utama pemasaran yang mereka hadapi. Ya memang menurutku juga memang fundamental bisnis apa mana marketing gitu. Ya walaupun kita nggak bisa mengecampingkan aspek yang lain aspek juga. yang lain juga penting, ya, juga keuangan, penting, operasional juga penting juga. Juga Ini penting. ngomong marketingnya tombak bisnis ini bakal muncul, bisa dikenal atau enggak, ini kan dari caranya dari marketing dulu. Iya, benar sekali. Dan aku juga masih ini juga nih Mas. Ada paradigma kayak gini di Indonesia itu masih menyampaikan bahwa kaitannya dengan bidang yang sampean geluti ya. Kalau produk ini kayak orang yang nggak punya produk ini kayak nggak ngelakuin bisnis ngono lho. Padahal kayak misalnya jenengan ini kan tanda kutip ya, walaupun memang kita nggak punya produk fisik, tapi kan jenengan ada bisnis yang menjalankan. Ya, kita ngomongin bukan produk ya akhirnya ya. Lebih gede lagi, brand, ya kan? Brand ini kan bisa berupa produk, bisa berupa personalnya kita, layanannya personalnya maksudku kita. Seperti itu. Iya kan? Ini masuk akal. Nah, sekarang gini, contoh paling sederhana, influencer selebgram itu produknya apa? Dirinya sendiri kan? Makanya itu menjual figur. Itu sih, itu cuman ini ya salah satu alternatif aja sih sebetulnya kan. Kita mau milihnya yang mana itu sih nggak ada masalah sebetulnya. Cuman memang treatmentnya beda. Lebih ke situnya sih. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen pakai jasanya Mas Zaki nih, bisa ya? Bisa. Dan selama ini Mas Zaki rutin melakukan mengadakan kelas-kelas kayak gitu Mas? Kalau kelas kopi ya. Kopi dan bisnis. Padahal yang lain kan juga butuh kelas Mas, kenapa harus kopi Mas? Karena time juga ya. Kita nggak ngomong ini ya, kita nggak ini juga ya. Harus terus terang juga ya. Kopi itu kan juga cukup menggiurkan juga. Cukup menggiurkan juga. Ini strategi kan, ini juga strategi juga kan ya. Ya lebih ke situnya sih. Ya. Saya diikutkan apa enggak? Daftar apa mau? Oh, iya. Siap. Jadi lebih ke situnya sih Mas Hari. Walaupun memang gini, di beberapa kelas ya, pengalaman saya pribadi ini beberapa kelas, ternyata ada beberapa pertanyaan tentang lebih mendasarnya kan lebih gini, aku jualannya gimana ya gitu loh. Itu yang mereka masih berpikir di 3-10 tahun yang lalu kan. Aku jualannya gimana ini kan pertanyaan. Iya. Ya mungkin gini ya. Kalau dasarmu mau bisnis terus apa lo jualannya? Contohnya pemilik pabrik rokok, ownernya pabrik rokok. Belum tentu dia ngerokok lo ya. Iya kan? Kemarin kita sempat mengundang praktisi kan? Dari. Nah, intinya lebih ke situnya sih. Jadi kalau mau bisnis kopi ya nggak hanya belajar kopi, ya belajar bisnisnya, gitu loh. Kita ngomongin kopi hanya sekedar cukup tahu saja lah. Kalau arahnya mau bisnis ya, tapi kalau arahnya mau untuk pengetahuan pribadi sih nggak masalah, kita mendalami itu. Itu sih tadi. Menarik ya.
antusiasme untuk kopi luar biasa ya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ada yang salah nggak mas? Selain ngomong itu ya paradigma yang lain, ngomong bisnis kopi ini kok kayak wis. Malang ini kemarin aku beberapa kali mas. Iya. Malang ini udah setiap bulan hampir selalu tumbuh. Ya. Hanya tumbuh. Pelaku bisnisnya atau pasarnya? Pelaku bisnis. Oke. Menurut lo ya? Ya. Ya. Sekarang apalagi sekarang marketnya hilang. Ya makanya itu kan gini, pelaku bisnis itu juga punya tanggung jawab untuk menumbuhkan pasar ya. Oke. Ya kan? Karena kalau pasar tumbuh, ya pasti bisnisnya tumbuh. Walaupun juga peluangnya bisnis kompetitor juga tumbuh. Tapi ya siapa yang duluan mendapatkan pasar itu ya dia yang bakalan menang. Kuncinya adalah ya mau nggak mau ya kalau kita kontinuitasnya jangka panjang ya kita harus menumbuhkan pasarnya, harus tumbuhkan juga. Lewat apa? Lewat edukasi, lewat servisnya dan lain sebagainya. Kayak selama ini nggak ada deh itu mas. Nah itu sih justru Idealnya kan kayak ya, sama dibilang harus mengedukasi pasar itu kan tanggung jawabnya sebagai pelaku bisnis itu ya. Tapi aku melihat khususnya di kopi selama ini ada kayak gitu. Ya itu sih masalahnya kan itu. Kalau di pemasaran tuh kan awareness tuh penting ya. Oke. Iya kan? Ya semuanya sih lah menurutku semua bisnis kan? apapun awareness. Ya. Apalagi brand Ya kan? Ini kan penting sekali ya kan. Itu kan salah satu bentuknya kan edukasi ya kan, mengenalkan produk kita, menyadarkan pasar bahwa produk kita ini punya nilai manfaat dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk menumbuhkan pasar juga kan. Aku sih tertarik walaupun aku nggak expert ya, aku pengen belajar juga ke Mas Syakik juga tentang SEO, apalagi jenengan kan sudah punya expertise, punya experience di Google ya. Ya. Nah, pola yang bisa diterapkan untuk pelaku bisnis sekarang apa Mas? Untuk SEO artinya treatmentnya kan banyak nih. Ya. Apa aja yang harus di? Oke. Jadi sebelum ini ya, sebelum mungkin kita bahas lebih dalam tentang SEO, kita mesti tahu tentang fundamentalnya dulu. Marketing secara keseluruhan. Oke. Iya kan? Istilahnya kan gini. Ketika kita balik tadi ya, nyambung masalah tadi, masalah kita harus mendefinisikan masalahnya kita dulu. Kita tetapkan masalah kita dulu, kita siapkan solusinya dan baru kita perencanaan strategi. Nah, perencanaan strategi ini kan yang penting nih. Ya kan? Mungkin Mas Hari juga pernah saya yakin juga Mas Hari juga pernah ini ya, pernah mengerti tentang segmenting itu harus seperti apa ya, pengelompokan pasar. Nah, dari situ mungkin ya. Jadi untuk perencanaan strategi kan kita, kalau saya pribadi saya mengenal ada 3. Jadi tentang STP, orang kalau bilang itu STP. Apa itu Mas? Segmenting, targeting, dan positioning. Terus marketing mix, bauran pemasaran atau variabel pemasaran, dan yang ketiga adalah customer oriented. Ya. Jadi di segmen STP, segmenting, targeting, dan positioning, kita mencoba memilah pasar mana yang mau kita masukin dulu, ya kan? Tentunya sesuai dengan produk kita dong. Ya. Segmenting kan juga banyak nih. Ada geografis, demografis, sosial ekonomi, kelompok gender, ya kan, kepentingan, penggunaan dan lain sebagainya. Setelah itu kita kelompokkan, mana kira-kira dari pengelompokan pasar ini yang sesuai dengan produk kita, ya kan? Kita mau masuk satu segmen atau beberapa segmen, ya. Setelah itu kita tetapkan, kita ngomongin targeting, ya kan? Targetingnya ada konsumennya mau seperti apa, value ya, value itu lebih ke nilai nominal, target nominalnya, terus volume itu juga penting. Setelah itu kita ngomongin variabel pemasaran, produk, price, place, promotion. Nah, dari produk, price, place, promotion itu karena kita udah punya segmenting, kita punya target, kita bikin produk itu atau bikin produk yang ada kita sesuaikan dengan segmen itu, ya kan?
produk kita mulai packagingnya harus seperti apa, ya kan? Terus nilai keunggulannya apa dan lain sebagainya. Pricingnya sesuai nggak? Kita harus clear di depan ya. Harus clear. Terus kita ngomongin place-nya, ya kan? Distribusinya seperti apa? Lokasi kita di mana? Terus kita ngomongin promotion. Promosi apa yang paling nggak sesuai dengan segmen yang kita tuju. Nah, kita komparasikan dengan customer oriented. Yang pertama produk. Kita komparasikan dengan benar nggak sih produk kita ini merupakan customer solution, solusi customer. Oke. Ya kan? Terus pricing. Benar nggak sih produk kita ini, pricingnya kita ini sesuai dengan customer cost. Terus place atau distribusi. Benar nggak sih distribusinya kita ini menimbulkan convenience, kenyamanan untuk customer. Dan yang terakhir adalah promosi kita. Benar nggak sih promosi kita itu sudah menyampaikan komunikasi yang tepat kepada customer? Itu kita komparasikan. Nah, setelah itu kita strategikan semua ada, baru kita lihat nih pola perilakunya dia, mereka seperti apa. Misal gini, oh kita punya segmenting seperti ini ya, targeting kita seperti ini, target kita seperti ini, terus kita maksimalkan. Kira-kira mereka ketika di platform digital untuk mencari produknya kita atau serupa produknya kita, mereka akan mengetik apa sih? Ya. Jadi SEO itu lebih ke tools ya. Tools untuk media komunikasi kita agar lebih efektif dan efisien. Kebetulan media komunikasinya internet. Oke. Lebih ke situnya SEO. Jadi hal itu yang mesti jadi pertimbangan kita untuk kita merancang sebuah strategi SEO yang tepat, ya kan? Lebih ke situnya sih, keyword apa ya yang ada di gambaran mereka itu. Kalau mereka mau cari produk ini, mereka ke platform apa dan ngetikkan apa, itu SEO sih. Jadi rentetannya panjang sekali Mas Ari. Aku lihat kayak gini. Pasti dari beberapa teman-teman lihat kok ribet ya. Tanda kutip ya. Artinya jenengan kan bisa tanggung jawab Mas Zaki ini kan untuk mengedukasi market. Ya. Iya apa sih menjembatani paradigma teman-teman step yang lebih simple itu kudu ya apa sih ketika aku harus pakai digital yang gitu. Ya mungkin lebih dimulai dengan pertanyaan, saya jualan produk, terus kalau ada customer mau cari produk saya, mereka ngapain sih? Perilakunya itu. Nah sekarang trennya lebih ke digital, platform sosial media, internet, ya kan dan lain sebagainya. Kira-kira ngapain ya mereka di situ ya? Padahal kalau misalnya kita udah masuk di ranah marketplace ini kan bisa jadi misalkan aku ngelihat dari aspek keywordnya, misalkan kita ngetik produk tertentu atau keyword tertentu, begitu masuk di situ kan ada banyak banget. Nah ada banyak banget. Ada banyak banget tuh. Ternyata artinya ketika awal pengen lihat tujuannya adalah produk A misalkan, ya. Begitu masuk ternyata di situ banyak banget brand. Ya. Nah itulah yang akhirnya menjadikan platform-platform teknologi seperti itu, karena mereka role bisnisnya juga iklan. Membuat sebuah sistem skema bahwa biar produkmu, karena ini kompetitornya banyak, biar produkmu lebih ditemukan, harus melakukan promosi. Tapi promosi yang gimana? Yang efektif adalah ketika SEO-mu tepat dan kamu mengiklankan, akhirnya kan jauh lebih tepat sasaran. Itu wajib ya. Iklan dan promosi itu wajib. Kalau untuk saat ini wajib. Dan itu ada budgetnya. Ada budgetnya. Kalau di konvensional kan gini, di offline dulu kan kita perusahaan mereka bayar marketing untuk jualan. Oke. Nah sekarang tinggal kita budgetingnya kita alihkan ke digital, ya kan? Ya simpelnya sih seperti itu. Jauh lebih efisien atau enggak? Lebih efisien. Sekarang bayangin di Instagram, ya kan? Kalau dulu sih waktu awal itu anggaran hariannya cuma 10.000 per hari. Sekarang 20.000 per hari, ya.
Dengan 20.000 per hari itu menjangkau 900 sampai 1.400 user. Oke. Bayangin, kita bayar marketing 20.000 sehari. Berapa orang sih yang dia temuin? Atau kalau pola dulu tuh nggak nyebar brosur. Iya. Iya. Jatuhnya kan lebih murah yang pertama. Itu dari sisi aku pasti untuk marketnya Mas ya. Ya. Tapi apakah itu menjamin, artinya gini, begitu membudgetkan marketing itu kan nggak semua berimpact terhadap pembelian. Ya. Tidak. Jadi, nah itulah peranan SEO. Jangkauan kita udah dapet nih jangkauan, tapi SEO-nya tepat sasaran nggak? Dengan kata lain kan ada beberapa yang dia membudgetkan marketing, bahasanya boncos Mas Yo. Boncos. Ya. Boncos. Itu kan kayak Mas, Ya. itu kayak ini banget lah Mas, Ya. familiar banget lah. Ya. Artinya begitu teman-teman ini sudah melek terhadap itu, sudah familiar dengan jual di marketplace. Nah, ini kan ada triknya lagi, ada apa istilahnya? Ada stepnya biar kita ngiklan ini nggak sampai boncos. Ya, benar Ini sekali. perlu diikutkan di kelasnya jenengan nggak? Nggak ya? Oh iya. Nggak apa-apa iya, disampaikan iya. di sini. Iya, nanti juga itu penting juga. Menggiring Iya. kok. Itu penting juga. Jadi kan gini istilahnya. Marketplace ini kan cuman ini ya, cuman media ya. Yes. Apalah platformnya itu cuman media. Jadi ibaratnya kalau dengan rentetan pemasaran tadi, kalau kita nggak ngelakuin, kita cuman bisa ngelakuin, aku bisa kok ngiklan. Tapi nggak tepat sasaran iklannya, jangkauannya dapat, konversinya yang nggak dapat, akhirnya boncos, ya kan? Nah disitulah peranan SEO, peranan marketing itu dibutuhkan. Mas, walaupun gini, maksudku oke lah. Memang kalau itu memang step yang memang harus mereka lalui. Artinya keyword oke, ya kan? Ada apa istilahnya variabel lain. Artinya produk juga harus oke juga kan? Ya. Konten juga. Gitu nggak? Oke yang gimana? Oke yang sesuai pasarnya dia apa enggak? Artinya orang itu melihat begitu masuk itu ini, kan subjektif banget ya. Kita ngomongin oke itu kan subjektif banget kan? Iya. Iya kan? Makanya itu pengetahuan kita tentang pasar yang akan kita bidik itu penting sekali. Oke-nya mereka itu seperti apa? Jadi bukan oke-nya menurut kita. Belum tentu oke menurut pasar. Itu yang paling penting sih. Oke. Sensitivitasnya market itu termasuk di marketplace itu apa sih Mas? Artinya kan ada di beberapa di marketplace itu ada beberapa produk itu yang dia melakukan trik-trik tertentu untuk satu dia muncul ya. Apa istilahnya ada 5 star Ya. untuk dapat bintang itu kan Ya. dia melakukan Ya, FO ada triknya, ya, dan ada sebagainya. triknya. Fictive order. Ya. Itu kan sah-sah saja ataukah seharusnya jangan? Kita ngomongin dari sudut pandang mana nih? Kalau kita yang kita kejar cuman sekedar value, dalam artian gini, dalam artian yang kita kejar cuman nominalnya ya, jangka pendeknya, itu nggak masalah. Tapi kalau yang kita kejar adalah value brandnya kita, ya jangan. Dan lebih jauh lagi omset tentunya dong. Iya, pastinya iya. Ya makanya sebelum ada marketing kan ada business plan ya. Business plan-nya kita mau seberapa lama sih? Ya kan? Dari situ kita akan bangun. Jangan ketika sudah ada proyeksi jangka waktu yang akan kita targetkan nih. Ya jangan sampai karena hal-hal seperti itu akhirnya jangka waktunya kita kepotong gitu loh. Menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap produk kita gitu. Iya kan? Lebih ke situnya sih. Karena ketika kita sudah melakukan itu di awal, itu effortnya memang luar biasa sekali, ya. Cuman itu investasi, ya kan. Di jangka waktu yang akan lebih panjang lagi itu orang mengenal brand kita itu yang sesuai, yang memenuhi harapannya mereka gitu loh. Jangan sampai nggak memenuhi harapannya mereka gitu loh. Ya makanya itu di customer solution, customer cost, ya kan.
Jangan sampai hanya karena kita mengejar target penjualan, ternyata beberapa customer ini bukan solusinya customer gitu loh, nggak memenuhi orientasinya customer gitu loh. Akhirnya kan persepsinya turun, ya kan. Dan itu yang bahaya sih menurut saya. Bahaya. Iya. Oke, saya membuka kesempatan untuk pertanyaan ini. Yang di belakang kayaknya sudah gatel pengen gini-gini, pengen nanya, daripada nanti kesempatan saya sampaikan semua nanti loh lah aku ngono. Yang ada 50 pertanyaan. Kelasnya seperti apa lah? Jadi kelas ini lebih ini ya. Nanti rencananya lebih ke membuka wawasan para pelaku bisnis ini untuk tahu permasalahannya dia dulu, menetapkan masalahnya dulu. Terus membantu mereka untuk merencanakan strategi. Mengelompokkan pasar, merencanakan strategi, channelnya seperti apa. Sampai akhirnya dia punya kesimpulan tentang oh iya ternyata produkku ini agak kurang cocok dengan pasar yang seperti ini. Lebih ke situnya sih nanti. Kapan Mas? Kita ngomongin plan sekarang ini kan agak susah ya. Ini pertanyaan agak dedes. Iya. Karena pandemi ini kan gini. Beberapa tren ini kan mempengaruhi juga ya. Salah satunya kan tentang kebijakan pemerintah, kerumunan dan lain sebagainya, itu kan yang jadi kendala juga ya. Sementara ada beberapa pelaku di sana itu agak kurang sreg kalau nggak ada interaksi gitu loh. Walau cuman online pun mereka kadang agak kurang sreg. Ya secepatnya lah, mungkin. Tapi kayaknya dengan sekarang kayaknya sudah mulai terbiasa sih hybrid seperti itu. Sudah terbiasa. Iya. Ya kayak gini ngobrol gak cekelan gini kan Iya, enak Mas ya. iya. Tak kenal maka tak sayang. Ojo Mas. Mungkin Februari lah Mas. Siap. Ada lagi Pak Ibu? Itu yang kemarin perikan boncos katanya ini kan. Oh ya, ini studi kasus beberapa ya. Ini beberapa temen yang ternyata Di belakang rame sendiri ya. kemarin. Jadi kan gini, ternyata nggak selain iklan pun kita juga bisa mengupayakan optimal dengan aktivitas-aktivitas yang organik. Oke. Ya. Jadi saya ngomongin iklan penting iya, tapi aktivitas organiknya itu juga jangan ditinggalkan. Ya kan? Karena gini, yang saya takutkan adalah jangan sampai para pelaku bisnis ini menjadi korban teknologi. Ya kita tahu beberapa platform seperti ya mungkin yang kita kenal sekarang ya sosial media dan lain sebagainya, raw bisnisnya mereka iklan. Ya ketika mereka seneng-seneng aja gitu loh orang iklan di platformnya mereka gitu loh. Terlepas produkmu laku atau enggak ya terserah gitu loh. Ya kan? Enggak ada urusan sama itu. Enggak ada urusan. Bahkan gini ada contoh kemarin saya sempat komunikasi sama temen juga. Setting iklannya tuh udah benar. Ya, geografisnya benar, ya kan? Udah di set nih, geografinya misal di Malang. Tapi ternyata ada yang nyambungnya itu dari Jombang ternyata. Dan beliau menanyakan, kenapa ya kok kayak gitu? Saya jawabnya simpel, Pak, jika saya punya platform teknologi seperti itu, kan gimana caranya budget iklannya Anda habis? Iya loh. Masuk. Kalau di Malang nggak dapat, ya saya carikan. Iya. Nah, itu sih yang nantinya kasihan gitu loh. Ya, boncos itu kan. Boncos itu. Karena boncos nanti arahnya juga si pelaku bisnis ini mau upgrade itu juga susah gitu loh. Upgrade insight-nya dia ke hal yang mungkin lebih tinggi lagi secara digital itu susah karena di awal mereka sudah nemuin tantangan seperti itu gitu loh. Dan mereka nggak ada wawasan bahwa terus aku mesti gimana ya.
Aku udah ngelakuin itu tapi boncos ya Pak. Misal kayak gitu. Itu familiar banget ya orang-orang melakukan. Lebih ke situnya sih Pak. Jadi iklan pun nggak sekedar iklan. Makanya kalau di platformnya salah satu mesin pencarian yang terbesar se-Asia, saya ngomong se-Asia karena di US dia nggak populer, di Eropa dia nggak populer. Untuk ngiklan itu dia gini, dia ada dua Metode. enggak dua klasifikasi, dua persyaratan yang membuat iklan Anda itu nanti efektif dan efisien. Yang pertama adalah angka kualitas mutu dan yang kedua adalah bidding. Oke. Lelang. Jadi kalau mau bayar lebih ya nanti tak tampilin di atas. Iya. Masuk akal. Kita bisa nampilin iklan kita di atas kalau kita bayar lebih Mm. dari kompetitor yang lain, pengiklan yang lain. Artinya pelaku usaha ini harus men-spare-kan budget lebih dong. Ya. Tapi hal itu bisa disiasati jika angka kualitas mutunya bagus. Maksudnya apa? Ya SEO tadi. Kalau SEO-nya bagus, terus kita nanti ngiklankan sesuai keyword-nya itu, ya kita bisa jadi untuk bidding-nya kita bisa lebih murah gitu loh. Kita bayarnya lebih murah, tapi iklan kita tampil teratas. Nah, itu pentingnya SEO juga sih ya. Lebih ke ini ya. SEO itu kan lebih ke, mungkin pernah dengar istilah inbound marketing, Yes. ya kan. Jadi kita memperbaiki internalnya kita supaya orang tertarik sama kita. Oke. Gitu ya. Boleh kasih message buat teman-teman pelaku usaha ini Mas, biar jualan mereka terutama di marketplace jualannya efektif, efisien dengan step-step tertentu. Ya. Mungkin bisa disampaikan Mas. Yang paling utama adalah ketahui pasarnya dulu. Oke. Ketahui marketnya dulu. Dan ketahui value-nya Anda. Baru setelahnya adalah mengkomunikasikan keduanya untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang tepat sasaran. Termasuk nanti ke SEO dan lain sebagainya. Lebih ke situnya sih. Jadi yang mau saya sampaikan paling utama adalah nggak ada yang salah dengan produk. Yang salah bisa jadi marketing plan-nya. Oke. Itu sih Mas Adi. Siap. Oke, itu obrolan kita. Ini kalau misalkan masih panjang sebenarnya Mas ya. Ya. Banyak hal yang bisa kita kupas hari ini. Memang keterbatasan waktu kita. Jadi nanti mungkin bisa kita buat sesi selanjutnya Mas. Siap. Termasuk untuk kelasnya. Ya. Siap. Jadi kita buat sesi tersendiri. Jadi teman-teman itu tadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dari saya untuk podcast hari ini sekian. Terima kasih dan selalu jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena jangan lupa juga lonceng. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas Dari.